darah sejuta kehidupan. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Julia Rosalin dari PM Erwira SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang donor darah. Kondisi stok darah di Indonesia. Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 5,1 juta kantong darah setiap tahunnya. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI telah memiliki stok kantong darah yang siap ditransfusikan kepada orang yang membutuhkannya. Berdasarkan data PMI, stok darah di Indonesia mencapai 87.238 kantong per 14 Juni 2022. Dari jumlah tersebut, 33.476 kantong merupakan stok darah golongan O+, 27.323 kantong stok darah golongan B+, 16.304 kantong stok darah golongan A+, dan 10.135 kantong stok darah golongan AB+. Adapun data PMI tidak menunjukkan stok darah untuk resus negatif. Ini mengingat darah dengan resus negatif sangat langka. Pemilik darah dengan resus negatif hanya 15% di seluruh dunia. Di Indonesia, hanya 1% masyarakat yang diperkirakan memiliki resus darah tersebut. Selanjutnya, kondisi stok darah di wilayah Banyumas. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar donor darah. Kegiatan donor darah tersebut bertujuan untuk menambah ketersediaan stok darah bagi pasien di Kabupaten Banyumas. Saat ini, stok ketersediaan darah per hari Senin 5 Desember 2022 berjumlah 1.055 kantong. Terdiri dari stok golongan darah A sebanyak 236 kantong darah, stok golongan darah B sebanyak 607 kantong darah, stok golongan darah AB sebanyak 127 kantong darah, dan stok golongan darah O sebanyak 315 kantong darah. Stok darah ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi yang ada. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, golongan darah itu terbagi menjadi 4 jenis kan? Terus, apa ya perbedaan dari keempat jenis golongan darah tersebut? Jadi, perbedaannya yaitu golongan darah A memiliki aglutinogen A, aglutinin anti B, dan genotip OA atau AA. Golongan darah B memiliki aglutinogen B, aglutinin anti A, dan genotip OB atau BB. Golongan darah AB memiliki aglutinogen AB, aglutinin strip, dan genotip AB. Dan yang terakhir, golongan darah O memiliki aglutinogen O, aglutinin anti B anti A, dan genotip OO. Kemudian, darah memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, dan mengganti sel-sel yang rusak. Teman-teman pasti sering dengar kan tentang donor darah? Tapi teman-teman tahu nggak apa syarat jadi pendonor? Bagaimana langkah-langkah melakukan donor darah? Dan harus kemana sih jika kita ingin mendonorkan darah? Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, yuk kita cari tahu dulu apa itu donor darah. Jadi, donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, transfusi darah adalah proses pemindahan dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa itu darah lengkap dan komponen darah? Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Nah, komponen darah itu sendiri terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah itu terbagi menjadi dua macam loh teman-teman, yaitu donor darah sukarela atau yang biasa disingkat dengan DDS, dan donor darah pengganti atau yang biasa disingkat dengan DDP. Apa ya perbedaan dari kedua macam tersebut? Donor darah sukarela adalah orang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan tidak tahu siapa penerima darah tersebut. Sedangkan donor darah pengganti adalah orang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi pendonor. Teman-teman tahu nggak semua orang bisa mendonorkan darahnya loh. Hanya orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan yang dapat mendonorkan darahnya. Syarat-syarat menjadi pendonor yaitu berat badan minimal 45 kg. Pria atau wanita berusia 17 sampai 60 tahun. Sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Tekanan darah sistolik 1 sampai 180 mm per Hg. Tekanan darah diastolik 50 sampai 100 mm per Hg. Kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per dl. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, sifilis, jantung, ginjal, paru,
hati, kencing manis, kejang, dan lain-lain. Dan bagi ibu hamil dan yang menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Lalu, gimana ya caranya donor darah? Yuk, langsung saya ajak aja ke UTD biar teman-teman makin paham gimana sih langkah-langkah untuk melakukan donor darah. Kita udah sampai di UTD nih teman-teman. Yuk langsung masuk aja biar kita tahu gimana langkah-langkah untuk melakukan donor darah. Di sini tersedia ruang tunggu yang bisa digunakan selagi menunggu pendaftaran dan verifikasi data donor. Selanjutnya, teman-teman mengisi pendaftaran pada mesin canggih yang telah disediakan oleh UTD. Setelah itu, teman-teman bisa mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan pada loket pendaftaran dan verifikasi data donor. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk ke dalam ruang donor dan masuk lagi ke dalam ruang pemeriksaan dokter untuk mengukur tinggi rendahnya tensi. Setelah itu, teman-teman bisa pindah ke ruang pemeriksaan hemoglobin untuk mengukur kadar hemoglobin pada tubuh teman-teman. Setelah pemeriksaan selesai dan memenuhi persyaratan, teman-teman bisa masuk ke dalam ruang donor dan asisten transfusi darah akan segera mengambil darah teman-teman sebanyak kurang lebih 250 ml darah. Sekarang teman-teman udah paham kan gimana langkah-langkah untuk melakukan donor darah? Terus, kira-kira apa ya yang bakal kita rasain setelah donor darah? Nah, setelah donor darah, tubuh kita akan merasa lemas, pusing, memar, dan nyeri. Tapi tenang aja teman-teman, karena cara ngatasinnya cukup mudah, yaitu dengan makan yang teratur, tidur yang cukup, minum yang cukup, dan tidak melakukan kegiatan yang berat. Oke, jadi kan kita udah tahu nih apa itu donor darah, bagaimana syarat menjadi pendonor, bagaimana langkah-langkah melakukan donor darah, dan juga efek samping dari donor darah. Terus, apa ya manfaat donor darah? Bukannya itu bisa menyebabkan kita kekurangan darah? Donor darah bisa menyebabkan kita kekurangan darah itu mitos ya teman-teman. Karena pada dasarnya tubuh manusia mengandung sekitar 5.000 ml darah. Dan pada saat donor darah, petugas hanya akan mengambil sekitar 250 ml darah. Lagi pula, setelah tubuh kehilangan sejumlah darah, sumsum tulang manusia atau pabrik penghasil darah akan memproduksi sel darah baru untuk menggantikan sel darah yang hilang. Ini ada beberapa dokumentasi donor darah yang telah diadakan di Banyumas. Kemudian, sesuai dengan peran PMR Wira, SMA Negeri 1 Purwokerto juga mengadakan donor darah loh. Dalam 1 tahun, PMR Wira SMA Negeri 1 Purwokerto mengadakan 3 kali donor darah sukarela yang bekerja sama dengan unit transfusi darah PMI Banyumas dan para alumni PMR Wira SMA Negeri 1 Purwokerto. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari donor darah sukarela yang telah diadakan di SMA Negeri 1 Purwokerto. Berikut ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyain oleh orang-orang. Mungkin teman-teman ada yang sama juga pertanyaannya. Jadi, yuk simak baik-baik. Pertanyaan pertama, apa saja pantangan setelah melakukan donor darah? Pantangan setelah melakukan donor darah yaitu tidak beraktivitas yang berat menggunakan lengan yang telah diambil darahnya, tidak berolahraga yang berat, dan juga tidak menekan lengan yang telah diambil darahnya. Pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan mendonorkan darah pada saat menstruasi? Pada saat menstruasi memang bukan menjadi kontraindikasi atau tidak diperbolehkan mendonorkan darahnya. Pada saat menstruasi, pendonor boleh saja mendonorkan darahnya, akan tetapi dikhawatirkan pendonor akan mengalami anemia atau kadar hemoglobin rendah. Oleh karena itu, sebaiknya pendonor melakukan donor darah pada saat menstruasi telah selesai. Pertanyaan keempat, apakah ibu menyusui diperbolehkan untuk mendonorkan darah? Sebenarnya ibu menyusui tidak dilarang untuk mendonorkan darahnya, asal si bayi sudah 6 bulan atau ibu menyusui tersebut memenuhi syarat untuk melakukan donor darah. Akan tetapi, tetap saja dikhawatirkan ibu menyusui tersebut mengalami anemia dan akan mengganggu produksi pada ASI-nya. Pertanyaan kelima, apakah donor darah bisa menurunkan berat badan? Mendonorkan darah memang tidak bisa menurunkan berat badan secara signifikan. Akan tetapi, dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru. Pada saat itu juga, tubuh akan menjadi lebih sehat dan membakar kalori dalam tubuh. Pertanyaan keenam, kapan sih waktu yang tepat untuk mendonorkan darah setelah melakukan vaksinasi COVID-19? PMI memberikan himbauan khusus untuk mendonorkan darah setelah 14 hari melakukan vaksinasi COVID-19. Semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya.
Sekarang teman-teman udah lebih paham kan tentang donor darah? Nah, kalau teman-teman udah lebih paham tentang donor darah, berarti teman-teman juga udah lebih ngerti dong seberapa penting donor darah dan juga manfaatnya. Selain bisa menolong jiwa seseorang, donor darah juga bisa menyehatkan tubuh kita loh. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kita untuk menjadi pendonor dan ajak orang-orang di sekitar teman-teman untuk ikut mendonorkan darahnya. Tetes darah, sejuta kehidupan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.